si anak ini cerita kalau dia ini melihat yang ngobatin itu bukan Mbah Kasto, tapi ada sosok yang badannya itu pendek, terus agak besar, tapi wajahnya ini seram. Dan ketika Mbah Kasto ini mengobati orang, sosok ini seperti ngeludah ke orang tersebut. Ketika Mbah Kasto ini dikeroyok, memang beliau ini seperti memiliki ilmu kebal, jadi tidak mengalami luka sedikit pun. Bahkan ketika dipegang, dipukul pun beliau seperti tidak merasa. Tapi sebuah keanehan itu terjadi ketika salah satu dari saudara Pak Bagri ini, beliau ini kemudian mencopot ikat pinggang yang digunakan oleh Mbah Kasto. Dan waktu itu Mbah Kasto ini memberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya Are. Dan kesempatan hari ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang kenalan lah. Dia menyebut namanya atau memperkenalkan dirinya bernama Dana. Dan Dana ini menghubungiku melalui Instagram atas nama Andre Renaga. Dan setelah itu aku menghubunginya balik. Jadi Dana ini menceritakan sebuah pengalaman yang pada akhirnya nanti bisa digunakan untuk kita lebih hati-hati tentang hal-hal seperti ini. Jadi kita mengenal istilah dukun atau paranormal, mereka yang seolah-olah memiliki kemampuan di atas rata-rata bahkan tentang hal gaib. Tapi memang ada juga mereka yang memanfaatkan kemampuannya ini untuk membantu orang, dalam arti bisa untuk mengobati atau membantu dalam urusan hal-hal lain. Tapi kisah ini berbeda. Dana ini menceritakan sebuah pengalaman nyata yang dialami oleh bapaknya. Bapaknya ini bernama Pak Bagri. Dan Dana ini tinggal di Kabupaten Malang. Pak Bagri ini, beliau ini berpenghasilan itu berasal dari dagang. Jadi memiliki usaha penebas buah lah. Bahkan ketika masa jayanya, buahnya ini sampai dikirim ke luar daerah, bahkan sampai ke Jakarta. Tapi pada tahun 2010 yang lalu, usahanya ini mengalami bangkrut, yang sebagian besar karena ditipu orang. Bahkan ketika bangkrut itu semua harta milik keluarganya Pak Bagri ini habis. Dan waktu itu bahkan yang membuat Pak Bagri ini sampai beliau depresi karena istrinya yang selama ini menemani beliau ini sampai meninggalkan Pak Bagri karena usahanya itu bangkrut. Jadi waktu itu Dana ini memiliki seorang adik, dia ini tetap tinggal bersama bapaknya. Di masa waktu itu, di kesusahan yang sangat fatal, Pak Bagri ini sebenarnya sudah meminta bantuan kepada saudara-saudaranya. Tapi bantuan itu tidak cukup untuk menutupi semua hutang-hutangnya. Dan entah bagaimana akhirnya Pak Bagri ini di tengah-tengah keputusasaan beliau, sampai beliau ini memilih jalur kiri, yaitu mencari jalan pintas untuk memulihkan keadaan. Pak Bagri kemudian diperkenalkan oleh seseorang temannya. Temannya ini bilang kalau ada orang yang cukup sakti lah. Beliau ini bisa dikatakan seorang paranormal. Dan beliau ini atau paranormal ini tinggal di Kabupaten Kediri, di perbatasan. Jadi tempatnya itu di sebuah kampung di perbatasan Kabupaten Kediri. Dan waktu itu akhirnya Pak Bagri ini datang ke rumah orang tersebut. Ketika sampai di rumahnya, Pak Bagri melihat rumah yang baru saja direnovasi dan terlihat cukup besar. Berbeda dengan rumah-rumah di sekitarnya yang cenderung rumah sederhana. Ketika masuk, beliau akhirnya bertemu dengan seorang lelaki, agak kurus, badannya tapi tidak terlalu tua. Si lelaki ini
bernama Mbah Kasto atau biasa disebut Mbah Kas. Dan waktu itu Pak Bakri ini kemudian mengutarakan tentang apa maksud kedatangannya waktu itu. Dan di sana dia ini melihat ada dua orang yang duduk di sebelah kirinya. Sedangkan ada beberapa ibu-ibu yang ada duduk di bawah. Waktu itu ngobrol dengan Mbah Kasto ini. Dan setelah obrolan pertama, beliau disarankan untuk kembali lagi 3 hari kemudian dan harus setelah sholat Isya. Dan setelah itu 3 hari kemudian Pak Bakri ini datang. Dan ketika datang dia ini juga mengajak si Dana, anak sulungnya ini. Di situ akhirnya ada percakapan tentang beberapa ritual yang bisa diambil untuk keputusannya ini tentang jalan yang akan diambil oleh Pak Bakri. Penawaran pertama adalah tentang peminjaman uang kepada bank gaib. Kedua, tentang uang yang bisa berlipat ganda, dan ketiga adalah uang kembali. Nah, akhirnya Pak Bakri ini disarankan untuk meminjam uang di bank gaib yang menurut Mbah Kasto ini bisa dilakukan setelah beberapa kali ritual, dan ketika ritual itu disetujui, beliau akan mendapatkan uang yang merupakan uang itu pinjaman dari bank gaib. Pada awalnya Pak Bakri ini sempat agak ragu dengan hal-hal seperti itu, tapi beliau ini selalu melihat dua orang yang berada di rumah Mbah Kasto ini. Mereka ini ngobrol dengan Pak Bakri dan meyakinkan kalau banyak orang itu ritual di tempat ini, mereka ini berhasil. Dan Pak Bakri ini juga sempat lebih percaya karena ada beberapa ibu-ibu yang dia lihat di 3 hari sebelumnya, mereka ini datang kembali. Dan mereka mengaku kalau berasal dari daerah Jawa Tengah. Dan menurut Pak Bakri berarti Mbah Kasto ini beliau sudah memiliki nama, sehingga banyak orang bahkan dari luar daerah itu meminta pertolongan beliau. Ritual pertama dilakukan di sebuah kamar, dan waktu itu hanya ada Pak Bakri dan Mbah Kasto. Ketika Pak Bakri masuk ke dalam kamar itu, aura kamar ini cukup menyeramkan karena posisinya itu hanya ada satu lampu yang cukup redup, jadi suasananya itu remang-remang. Dan di situ ada sebuah nampan, dan di tengah nampan itu ada sebuah guci kecil. Di sana itu ada beberapa dupa yang nyala, tapi di sekeliling nampan itu banyak sekali uang, berupa uang kertas pecahan 50 dan 100 ribuan. Dan menurut Pak Bakri uangnya itu cukup banyak. Akhirnya ritual pertama dilakukan waktu itu. Singkat cerita, setelah ritual pertama, Pak Bakri ini disuruh membayar sebagai uang ritualan lah. Dan waktu itu Pak Kasto ini atau Mbah Kasto ini bilang jumlah nominalnya itu 2,5 juta. Dan akan dilakukan ritual lanjutan 1 minggu ke depan. Akhirnya Pak Bakri ini, beliau ini bercerita kepada Dana, kalau waktu itu pikirannya ini benar-benar kalut, jadi nggak bisa mikir normal. Dan setelah itu ritual kedua pun dilakukan di tempat yang sama. Dan waktu itu ada 3 orang, Mbah Kasto, Pak Bakri, dan salah seorang pasien yang beliau ini bercerita juga dari luar daerah. Ritual itu dilakukan di tempat itu. Dan Pak Bakri pun dimintai untuk membayar mahar dengan nominal yang sama seperti ritual yang pertama. Pak Bakri pun membayar uang itu. Dan setelah itu Mbah Kasto ini bilang kalau di ritual ketiga nanti akan ada keputusan diterima apa tidak ritualan sebelum-sebelumnya. Dan setelah itu di ritualan ketiga Pak Bakri ini datang lagi bersama Dana, dan di situ ada sedikit keheranan bagi Pak Bakri. Jadi ketika beliau ini masuk ke dalam rumah itu, ternyata di dalam rumah itu ada perkelahian. Jadi pasien seorang ibu-ibu yang dia lihat beberapa waktu sebelumnya, dia ini marah-marah kepada Mbah Kasto karena sudah mengeluarkan uang banyak
dan ritualnya itu tidak berhasil. Bahkan si ibu ini pun mengancam Mbah Kasto untuk mengembalikan uangnya dan tidak percaya dengan kesaktian Mbah Kasto. Dan ada sebuah keanehan yang waktu itu dilihat oleh Dana tepat di depan mata kepalanya sendiri. Jadi Mbah Kasto yang dalam posisi marah karena mendengar ocehan si ibu-ibu ini tadi, waktu itu di meja ruang tamu itu memang selalu disuguhkan seperti cemilan, yaitu kacang dan ada beberapa minuman air mineral. Ada bekas kulit kacang yang ada di meja tersebut. Dan spontan Mbah Kasto ini langsung berdiri. Beliau berdiri kemudian meremas kulit kacang tersebut, dan setelah itu beliau itu memejamkan mata sambil membaca sesuatu. Dan tak lama kemudian remasan dari kulit kacang tersebut langsung dihambur ke atas. Dan seketika itu yang turun itu bukan lagi bekas kulit kacang tersebut, tapi uang kertas pecahan 100 ribuan yang jumlahnya cukup lumayan banyak. Dan di situ waktu itu Pak Bakri dan si Dana ini sempat bengong melihat apa yang dia lihat. Dan spontan si ibu-ibu yang marah-marah tadi ini langsung terdiam. Nah waktu itu Pak Bakri ini langsung percaya dengan kesaktian si Mbah Kasto ini. Ditambah lagi dengan omongan dua orang yang selalu ada di tempat itu ketika Pak Bakri itu ke sana. Nah, setelah ritualan ketiga, akhirnya Mbah Kasto ini bilang kepada Pak Bakri, keputusannya kamu ke sini tepat di malam Selasa Kliwon, dan waktunya itu masih sekitar 2 minggu lagi. Nah, kemudian Pak Bakri ini dipersilahkan untuk pulang. Dan pada suatu hari sebelum keputusan itu tiba waktunya, entah kenapa Pak Bakri ini pikirannya itu kalut. Beliau ini sudah ketika di rumah banyak yang nagih, terus masih tidak sabar dengan menunggu keputusan Mbah Kasto waktu itu. Jadi Pak Bakri ini di hari Minggu sekitar jam 9 pagi beliau ini akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Mbah Kasto. Nah, setelah masuk ke daerah perkampungannya Mbah Kasto, jadi sebelum area masuk kampung tersebut ada sebuah sungai. Sungai itu cukup luas lah. Tiba-tiba di situ hujan deras. Jadi otomatis Pak Bakri ini mencari tempat teduh. Mata beliau tertuju pada sebuah warung yang berada di pinggir sungai tersebut, dan di sana beliau melihat ada beberapa orang yang ternyata orang-orang tersebut mereka ini bekerja sebagai penambang pasir di sungai itu. Nah, Pak Bakri kemudian masuk di warung itu, kemudian memesan kopi. Nah, di sana beliau melihat ada 2 orang yang sedang duduk di situ dan ada seorang penjualnya. Nah, salah seorang ini kemudian bertanya kepada Pak Bakri, "Loh Pak, mau kemana kok saya nggak pernah lihat Bapak? Bapak bukan orang sini ya?" Kemudian Pak Bakri menceritakan kalau beliau dari Kabupaten Malang dan ada urusan di tempat itu ke rumah Mbah Kasto. Nah, mendengar kata-kata itu mereka ini langsung terdiam. Tapi salah satu orang itu sempat tersenyum, dan senyumnya ini seperti menyimpulkan sebuah arti. Pak Bakri yang dasarnya orangnya ini penasaran, kemudian beliau ini bertanya dengan nada yang cukup keras, "Loh Pak, kok Bapak ngelihat saya kok tersenyum? Emang ada apa-apa, ada yang salah dengan saya?" Dan si bapak-bapak itu kemudian bilang, "Loh, Bapak ini ke tempat Mbah Kasto ini ada acara apa? Apa mau ngobatin keluarga atau ada apa?" Akhirnya Pak Bakri ini cerita semua yang dia alami, termasuk ritualan dan keadaan keluarganya pasca dia ini bangkrut kepada mereka bertiga, termasuk si pemilik warung itu. Dan akhirnya mereka ini menanggapi dengan cukup serius. Salah seorang yang ada di situ kemudian bilang kepada Pak Bakri, beliau ini sudah cukup tua, badannya kurus. Di percakapan itu kemudian si bapak ini bilang, "Saya itu kenal Kasto itu sudah lama. Umurnya itu masih di bawah saya. Bahkan sebelum dia terlihat jaya seperti sekarang. Dulu Kasto itu kerjaannya juga cari pasir kayak kami.
Tapi entah kenapa semenjak dia itu pergi merantau selama beberapa tahun, dia ini kembali kok malah jadi dukun. Di situ kemudian Pak Bakri ini semakin penasaran. Nadanya yang awalnya keras, Pak Bakri ini meminta maaf kepada orang yang sempat tersenyum sinis kepadanya tadi. Bahkan waktu itu kemudian Pak Bakri ini bilang, memesankan makanan untuk 2 orang tersebut kepada pemilik warung, bahkan membelikan satu orangnya itu 1 bungkus rokok supaya mereka ini menemani Pak Bakri ini ngobrol. Nah, melihat kebaikan Pak Bakri, mungkin mereka ini agak tersentuh. Kemudian mereka ini bertanya kepada Pak Bakri sebuah pertanyaan yang sebenarnya cukup nggak enak. Jadi waktu itu salah seorang dari mereka ini tanya, Pak, Bapak ini apa masih normal? Atau pikirannya ini sudah benar-benar kalut? Kalau kita itu pikir normal, kejadian apa yang dikatakan si Kasto itu nggak masuk akal. Mana bisa kita ini pinjam ke tempat gaib, terus mana bisa kita gandakan uang, mana bisa uang yang dibelanjakan itu kembali. Dan waktu itu Pak Bakri sempat bilang kalau dia ini melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika si Mbah Kasto ini meremas-remas kulit kacang kemudian dihambur dan jatuhnya itu uang kertas. Dan waktu itu si pemilik warung ini kemudian menceritakan sesuatu. Kalau Mbah Kasto ini memang sakti, mereka nggak memungkiri dia ini punya jin. Tapi itu cuma berlaku kalau di rumahnya saja. Dulu sebelum si Mbah Kasto ini jadi paranormal tentang pesugihan, ketika baru pulang merantau rumahnya itu reot. Di situ awalnya dia itu bilang kalau bisa ngobatin orang. Dan memang awal-awalnya itu banyak orang yang diobati. Bahkan anak pemilik warung yang waktu itu sakitnya itu aneh itu diobati oleh Mbah Kasto. Dan menurut mereka awalnya itu si Kasto ini baik. Jadi dia ketika mengobati orang nggak pernah minta apapun. Tapi lama-kelamaan syaratnya ketika mengobati orang ini jadi nggak masuk akal. Kadang dia itu minta dibawakan ayam putih mulus. Kadang harus disembelihkan kambing. Bahkan dia ini berani minta mahar cukup besar ketika pasiennya ini terlihat orang yang cukup kaya. Tapi banyak orang yang akhirnya, terutama orang di kampung tersebut, tidak percaya atau lebih cenderung takut dengan Mbah Kasto. Ketika anak pemilik warung ini diobati, dan waktu itu ketika ritual di sebuah kamar, si anak ini cerita kalau dia ini melihat yang ngobatin itu bukan Mbah Kasto, tapi ada sosok yang badannya itu pendek, terus agak besar, tapi wajahnya ini seram. Dan ketika Mbah Kasto ini mengobati orang, sosok ini seperti ngeludah ke orang tersebut. Dan mungkin itu yang menjadikan mereka ini sembuh. Tapi cerita berlanjut dari kesaksian beberapa orang. Mereka yang pernah berobat ke Mbah Kasto, penyakitnya ini sering kambuh, bahkan ada yang semakin parah. Semenjak itu pengobatan dari Mbah Kasto ini sepi. Jadi setelah itu mungkin beliau beralih menjadi ke dukun pesugihan. Tapi banyak warga ini mengakui semenjak itu Mbah Kasto ini perekonomiannya itu melejit dibandingkan warga sekitar. Dan ada sebuah cerita dari salah seorang pemuda di kampung tersebut. Ketika dia ini pulang malam waktu itu berjalan kaki dan melewati depan rumahnya Mbah Kasto, dia ini tiba-tiba melihat yang waktu itu rumah Mbah Kasto ini baru saja dibangun dan masih berantakan lah. Dia ini melihat ada sosok kerdil dan wajahnya itu seram sekali karena wajahnya cenderung seperti tidak berbentuk lah. Dia ini berada di atap rumah Mbah Kasto dan dia ini hanya berdiri diam melihat ke sosok pemuda yang lewat tadi. Saking ketakutannya si pemuda ini kemudian sampai lari. Dan kisah itu diceritakan kepada beberapa orang di situ. Akhirnya mendengar cerita itu, Pak Bakri yang awalnya yakin dengan kesaktian dari Mbah Kasto ini, kemudian beliau berpikir, apa lebih baik dia meminta uangnya itu kembali. Dan beberapa warga yang ada di
pannya waktu itu menyarankan kalau bisa uangnya sudah minta kembali saja, dan jangan sekali menuruti hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan akhirnya Pak Bakri ini pamit, tidak jadi menuju ke rumah Mbah Kasto. Setelah itu beliau memutuskan untuk pulang. Setelah sampai rumah, akhirnya Pak Bakri ini berdiskusi dengan kedua saudaranya waktu itu. Dan dua saudaranya mendengar apa yang dilakukan Pak Bakri, mereka ini malah marah-marah. Mereka ini bilang kalau Pak Bakri ini bodoh sampai melakukan hal seperti itu. Kalaupun bangkrut ya bangkrut saja, cari jalan yang baik untuk memulihkan keadaan, tapi tidak dengan mencari pesugihan apalagi hal-hal yang nggak masuk akal. Dan setelah itu akhirnya Pak Bakri ini memutuskan untuk melakukan sebuah rencana meminta uang itu kembali. Dan sebelum berangkat sebenarnya dia ini yakin kalau uang itu akan sangat susah sekali diminta. Apalagi Mbah Kasto ini orangnya sudah terkenal sakti lah. Jadi kalaupun Pak Bakri mengancam seperti kejadian si perempuan sebelumnya, dan uang itu tidak akan kembali. Akhirnya Pak Bakri ini meminta bantuan kedua saudaranya tadi. Dan akhirnya di sore itu, waktu itu sekitar jam 6 lah, Pak Bakri ini meminjam mobil Kijang milik saudaranya dan bermaksud menuju ke rumah Mbah Kasto. Sesampainya di rumah Mbah Kasto, waktu itu tidak ada siapapun, tidak ada pasien dan dua orang yang biasanya berada di tempat itu. Pak Bakri ini awalnya ngomong kepada Mbah Kasto baik-baik kalau kapan dia ini bisa mendapatkan pinjaman dari bank gaib. Dan waktu itu Mbah Kasto ini malah berbelit-belit dan beliau ini bilang kalau ritualnya itu masih belum dapat persetujuan. Akhirnya Pak Bakri memutuskan untuk mengajak Mbah Kasto ini keluar dengan alasan cari makan di luar lah sambil jalan-jalan. Nah, Mbah Kasto pun mengiyakan waktu itu tanpa curiga. Mereka kemudian keluar dari rumah Mbah Kasto menggunakan mobil. Pak Bakri mengemudi mobil itu dan menuju ke sebuah tempat. Nah, sesampainya di sebuah tempat yang sudah direncanakan oleh Pak Bakri, yaitu sebuah jalan yang kanan kirinya ini merupakan kebun tebu. Jalan itu sepi memang. Tiba-tiba Pak Bakri ini berhenti. Tak lama kemudian datang satu sepeda motor dengan dua orang, yang itu merupakan saudara dari Pak Bakri. Melihat itu, Mbah Kasto ini seperti sudah mengerti apa maksud mereka. Tapi entah kenapa beliau hanya tersenyum ringan. Kemudian Mbah Kasto ini keluar dari mobil tersebut, diikuti oleh Pak Bakri dan dua orang tadi. Pak Bakri kemudian bilang kepada Mbah Kasto, "Mbah, saya mau minta uang saya kembali dengan cara baik-baik. Soalnya kedua saudara saya ini sudah nggak terima." Dan waktu itu Mbah Kasto ini ternyata beliau ini tertawa dengan cukup keras, seperti mengejek ketiga orang itu, termasuk Pak Bakri. Otomatis salah satu dari saudara Pak Bakri ini tidak terima. Beliau kemudian memukul Mbah Kasto. Dan ketika dipukul, ternyata Mbah Kasto ini seperti tidak merasakan apa-apa. Nah, waktu itu mereka ini mulai agak takut. Dan akhirnya Pak Bakri ini kemudian meminta lagi dengan cara yang mulai agak kasar, dengan sedikit ancaman supaya uangnya ini dikembalikan saat ini. Kalau nggak saat ini ya besok saja, kalau nggak urusan ini akan panjang. Di situ kemudian Mbah Kasto ini malah berteriak seolah-olah menantang tiga orang tersebut. Jadi pada akhirnya terjadi perkelahian lah antara Mbah Kasto dengan mereka. Tapi ketika Mbah Kasto ini dikeroyok, memang beliau ini seperti memiliki ilmu kebal, jadi tidak mengalami luka sedikit pun. Bahkan ketika dipegang, dipukul pun beliau seperti tidak merasa. Tapi sebuah keanehan itu terjadi ketika salah satu dari saudara Pak Bakri ini, beliau ini kemudian mencopot ikat pinggang yang digunakan oleh Mbah Kasto. Dan waktu itu Mbah Kasto ini memberontak, seperti seolah-olah beliau ini mempertahankan ikat pinggang tersebut. Jadi Pak Bakri ini menyimpulkan apa jimat tersebut ada di ikat pinggang dari Mbah Kasto.
Dan setelah ikat pinggang itu berhasil ditarik walaupun dengan pergelutan dan dipaksa, akhirnya ikat pinggang itu terlepas. Dan setelah itu ketika Mbah Kasto ini dipukuli, beliau ini berteriak minta ampun di malam itu. Dan setelah kejadian itu, Mbah Kasto ini memang babak belur. Sampai minta maaf kepada Pak Bakri dan minta diantarkan ke rumah supaya beliau ini bisa mengambil uang milik dari Pak Bakri. Tapi salah satu dari saudara Pak Bakri ini memutuskan untuk kalau membawa Pak Kasto ini ke kantor polisi. Dan memang pada malam itu akhirnya Pak Kasto ini dibawa ke kantor polisi terdekat dalam keadaan babak belur. Dan setelah itu Pak Kasto ini akhirnya memang diproses secara hukum. Walaupun uang dari Pak Bakri ini akhirnya tidak kembali, tapi beliau ini lega tentang keputusan tersebut dan apa yang dibilang oleh kedua saudaranya ini benar. Mbah Kasto pun beliau mengakui semua akal buluhnya kalau beliau ini tidak bisa menggandakan uang atau seperti meminjam uang dari bank gaib tersebut. Dan kisah ini terjadi pada tahun 2011 yang lalu, sebuah kisah nyata, dan Mbah Kasto ini masih ada sampai sekarang menurut cerita dari Dana. Walaupun beliau sudah tidak seperti dulu lagi setelah keluar dari penjara selama beberapa tahun. Seorang dukun atau paranormal palsu yang memiliki jin yang berukuran pendek, yang memang sebenarnya beliau ini berilmu, tapi memanfaatkan ilmunya ini di jalur kiri atau jalur hitam dan digunakan untuk menipu orang. Sebuah lokasi di sebuah kampung perbatasan Kabupaten Kediri. Terima kasih buat teman-teman. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan, karena di saat kita kalut, dipenuhi masalah, kadang kita tidak bisa berpikir jernih. Jadi kadang bisikan setan itu justru akan lebih menghancurkan kita. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.